Pria kulit hitam ini ingin mencuri kalung ini senilai 20 juta. Tapi dia berpura-pura menawar untuk membeli. Dia pertama kali menawar 33 juta. Penyelenggara melihat aset pribadinya. 9 digit, hebat. Kemudian, seorang laki tua langsung menawar 40 juta. Lalu Asane menawar 41 juta. Kemudian Asane menawar 41 juta. Lihat, tidak ada yang berbicara. Dia menawar lagi. Tuan, Anda sudah membayar harga tertinggi. Tapi saya pikir lelang ini sedikit membuang-buang waktu. Mari kita menghemat waktu, saya akan membayar 60 juta euro. Apakah saya benar? Apakah itu 60 juta? Ini 60 juta euro. Mengapa Asane begitu kaya? Ternyata dia ingin mencuri kalung ini. Pertama, dia membuat identitas palsu dan aset palsu. Kemudian dia meminta seorang teman untuk membuat kalung. Untuk menambah anggota, dia merekrut beberapa gangster. Beritahu mereka bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang. Hanya sedikit orang yang tidak percaya. Dia mulai memberitahukan rencana pencurian. Ternyata Asane telah menyelinap masuk sebelumnya. Dia tahu bahwa kalung itu dijaga ketat di dalam. Dia melakukan segala hal untuk harus melalui pemeriksaan keamanan. Para gangster yang mendengarkan penjelasan Asane setuju dengan rencana Asane. Segera, hari pelelangan. Asane berpura-pura menjadi orang kaya ke dalam pelelangan. Satu orang menyamar sebagai pembersih. Dua lainnya menjadi penjaga keamanan. Kaki tangan yang pertama diam-diam ke ruang pemantauan dan mematikan kamera pemantau. Setelah Asane menerima info, dia berbincang dengan orang di sebelahnya. Ketika akan memegang kalung, kamu cukup profesional. Tepat ketika si Asane mengagumi kalung itu, dia diserang tiba-tiba. Para kaki tangan telah memberontak. Para gangster mengikat pemimpin lelang dan Asane, dan menyelinap pergi dengan kalung itu. Mereka terikat cukup lama. Setelah polisi datang, atasan polisi menanyai Asane. Tepat ketika Asane hendak pergi, berhenti dan jangan bergerak. Apakah kamu ingin menggeledahku? Ternyata pena. Saat ini, sementara itu, Asane menyamar menjadi pembersih, mengeluarkan kalung dari kantong sampah. Ternyata ketika Asane berkelahi dengan para gangster, dia sengaja menjatuhkan kalung itu, taruh kalung asli di tempat sampah, melempar kalung palsu itu. Ternyata Asane menginginkan kalung ini untuk mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya. Ketika Asane masih muda, ayah dianiaya dan dipenjara karena kalung ini. Kemudian ayahnya bunuh diri, dan sekarang satu-satunya petunjuk kematian ayahnya ada pada seorang narapidana, Comet. Dan rencana selanjutnya adalah masuk ke dalam penjara dan mencari tahu kebenarannya. Pria kulit hitam ini tidak melakukan hal buruk, tapi dia akan masuk penjara untuk mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya. Ini adalah pertama kalinya dia di penjara. Di dalam penjara, dia bertemu dengan seorang pria kulit hitam. Tapi pria kulit hitam ini mengatakan dia tidak mengenalnya. Pria kulit hitam itu tidak percaya bahwa seseorang yang tidak dikenal akan membantunya kabur. Belum lagi ada penjaga di luar. Asane melihat waktu. Dia berkata penjaga baru saja berganti shift. Tetapi, si pria kulit hitam menunjukkan tangannya yang sedang terborgol. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Asane megang tangan pria itu. Kemudian borgol berpindah di tangan Asane. Lalu beritahu Paman Hei, jika Anda masih melakukan hal-hal buruk, Anda sudah selesai. Aku bisa melepaskanmu, juga bisa membuatmu masuk lagi. Dengan cara ini, Asane berhasil masuk ke penjara. Dia datang ke penjara untuk menemukan narapidana teman ayahnya, Comet. Dia bertanya tentang keberadaan Comet. Comet ada di sel 241. Kemudian dia pergi ke sel Comet. Ketika dia tiba di sel 241, ternyata Comet tidak ada di situ. Teman sekamar Comet memberitahu bahwa Comet ada di rumah sakit. Agar bisa pergi ke rumah sakit, Asane sengaja memprovokasi dua pengedar narkoba. Sepertinya dia tidak ingin hidup lagi. Setelah dirawat, di malam hari dia menyusup. Dia akhirnya bertemu Comet. Comet memberinya sebuah buku. Asane dengan hati-hati memeriksa buku itu. Akhirnya menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya menggunakan kola untuk menandai semua petunjuk dalam buku. Asane mengumpulkan semua petunjuk. Aku dituduh bersalah. Pellegrini yang menjebakku. Kemudian,
Tiba waktu makan. Makanan ini diantar oleh dua pengedar narkoba. Siang dan malam. Asane tahu dia tidak bisa tinggal di penjara lagi. Keesokan harinya, dia datang untuk mencari Komet. Dia memberitahu Komet, dia ingin melarikan diri dan balas dendam untuk ayahnya. Ketika akan menjalankan rencananya, dia berpura-pura main basket dulu, dan kemudian sementara yang lain tidak memperhatikan, dia melepas jaring basket, kemudian pergi ke rumah sakit lagi, mencuri sebotol obat asma. Secara kebetulan dia diincar oleh si pengedar narkoba. Mereka ingin membunuh si Asane, tapi tidak menyangka Asane gantung diri di selnya. Dokter bergegas datang. Jantung Asane sudah berhenti berdetak. Dia dimasukkan ke dalam kantong mayat, dibawa ke mobil medis. Tapi di jalan, Asane terbangun secara tak terduga. Apa yang sedang terjadi? Ternyata itu adalah Asane sebelum gantung diri. Dia meminum obat anti asma. Ini bisa membuat detak jantung seseorang seolah terhenti. Dengan menggunakan jaring basket di badannya, berhasil mencegah dirinya tercekik oleh tali. Ketika ambulan berhenti, Asane keluar dari mobil itu. Langkah selanjutnya adalah membalaskan dendam ayahnya. Ternyata ayah Asane sebelumnya adalah seorang pengemudi untuk Hubert Pellegrini. Kalung Hubert Pellegrini hilang, itu senilai 20 juta. Dan kemudian dia menuduh ayah Asane yang mencurinya. Dan orang kaya ini adalah target Asane. Keesokan harinya, Asane memulai rencana balas dendamnya. Dia menemui seorang pensiunan reporter, menggali informasi gelap tentang Hubert Pellegrini, mencoba menyampaikan berita tentang Hubert Pellegrini melalui acara TV. Dia tidak menyangka stasiun TV itu dibeli oleh Hubert. Ini membuat Asane sangat marah. Untungnya, Asane berhasil melarikan diri. Tapi sayang, si reporter dibunuh oleh orang suruhan Hubert malam itu. Asane mencoba melarikan diri bersama keluarganya. Tapi di kereta, dia melihat si pembunuh. Jadi Asane mengirim pesan teks ke polisi yang mengejarnya, mengatakan bahwa dia akan berada stasiun dalam 10 menit, mengenakan mantel berwarna krem. Ketika kereta tiba di stasiun, si pembunuh disergap. Polisi menangkap si pembunuh yang menggunakan mantel krem.